juga sih. Baik, untuk sebelumnya saya masuk ke materi double integration dulu nih. Ya, yang pertama nih, kalau misalnya ada soal deformasi nih, ini kebetulan kan deformasi potongannya kan di titik C nih. Sini titik C. Set. Nah, berarti kita patokannya udah potongan C aja. Tapi sebelum kita lihat potongan deformasi ini, yang pertama step yang kita pakai tuh kalau misalnya abang kakak dan teman-teman bingung nih untuk kuis besok, buat amannya dicari dulu reaksi peletakan dulu nih, reaksi peletakan ketemu nih FVA, FVB, LHA sekian. Habis itu udah. Nah, reaksi petakan ini buat apa nih? Reaksi petakan ini buat dicari buat selanjutnya gaya dalam nih, gaya dalam nih. Set, ketemukan persamaannya kan nih. Set, nih, dalamnya nih. Gaya dalamnya dari mana nih? Dari A ke C. Kan ditanyakan deformasi titik C kan? Deformasi di C kan? Deformasi nih di C. C kan kebetulan di tengah bentang kan? Sini ke sini kan tiga nih. Set, 3 meter nih. Nih, maaf saya agak berisik juga saya jadi wife 3 meter nih. Tengah bentang nih. Nah, langsung nih Recording udah in nemu gaya dalam. progress. Set, buat di double integration nih udah langsung nih kita hitung dari gaya daerah apa gaya daerah A, zona A ke zona C langsung nih. FVA kan nih, ada FVA nih, FVA dikali X, ya kan gaya dalam biasa FVA kali X. Sudah key-nya nih, key-nya 2, key-nya kan 2 nih, 2 sini ke sini berapa nih, X kan nih, kan gaya dalam nih dia semua semua jarak itu kita anggap nggak diketahuin. Ki apa min, kan kenapa min, soalnya kan kan begini kan, kenapa min, soalnya kan begini nih. Set, ini anggap nih apa gaya dalam nih. Nah, gaya dalam tuh setiap gaya yang ke atas itu, gaya yang ke atas atau gaya yang clockwise ya, clockwise itu kayak begini, clockwise nih ke atas nih itu positif nih. Nah, nah terus buat gaya yang ke bawah itu selalu negatif. Kenapa negatif? Soalnya kan dia counterclockwise, berlawanan jam. Nah, lanjut nih, udah ketemu nih apa di dalam dari A ke C, bisa juga dari B ke C, bisa juga kok B ke C. Cuma saya nyari dari daerah lihat kiri A ke C. Ya ke C ketemu nih 6X kurang X kuadrat. Nah, lanjut nih. Langsung kita masuk ke putaran sudut di double putaran sudut sama redutan. Nah, nah ini kenapa nih negatif? Nah, kita lihat nih. Ini kan Q. Kita Q aja. Cukup cukup lihat di Q aja. Kan ini bentangannya nih. Ini kan bentangannya nih. Ini bentangannya nih. Ini A, ini B. Nah, lihat Ki. Ki G-nya ke bawah kan? G-nya ke bawah kan Ki itu. Lihat Ki. Nih, G-nya ke bawah kan? G-nya ke bawah. Nah, kalau bisa G ke bawah, bisa G ke bawah, itu kita langsung eh, pakai yang rumusnya minus nih. Pakai minus. Nah, kalau misalnya G-nya ke atas, bisa G-nya ke atas, itu kita pakai rumusnya yang positif. Nah, kita pakai cara yang gampang aja deh. Kita pakai yang biasa diajarin, yang ke bawah, yang arah atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, lanjut nih, kan key-nya kan ke bawah nih. Nah, tapi langsung 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 pakai aja rumus nih, nggak usah mikir pusing nih, nggak usah lihat, nggak usah lihat gaya di A atau di B. Kita cukup lihat di gaya di gaya luar aja. Gaya luarnya kan ke bawah. Ya udah, kita langsung pakai rumusnya yang negatif nih. Integral mx kali ei. Nah, ei-nya ini kita keluarin dulu nih, di sekolah ei nih. Nih, sekolah ei dikeluarin aja. Udah, kalau bisa di kuis nanti langsung aja kalian tulis rumus ini, terus sekolah ei-nya dikurangin, dikeluarin. Nah, ini kan gayanya kan 6x min x kuadrat. Mx itu apa? Mx itu ini nih, mc nih. Nah, ini ininya kita masukin ke sini. Set. Tuh. Udah kita integralin min 6x tambah x kuadrat, kita integralin nih. Min 6x ditegralin berapa? Min 6 kan? Min 6 apa? Dikali sama x pangkat 2 per, kan ini 1 ditambah 2 kan? 1 tambah 1 sama dengan min 6 min 6 dibagi 2 berapa? 3 kan?
3 dikali sama X kuadrat. X kuadrat. Nah, terus buat yang ini X kuadrat nih, X 2 ya integral biasa lah, integral matematika biasa. 2 tambah 1 sama dengan sepertiga X pangkat 3. Udah seperti itu. Kita integralin dapatnya segini. Terus ditambah jangan lupa C1. Nah, C1, C4, C2, C3, C1, C3, C4 tuh apaan? Itu kita dapetin dari kan begini nih bentangan nih. Bentangan nih begini kan. Maaf. Kan begini bentangan. Nah, kan itu kan beban terpusat. Nah, beban terpusatnya itu kita jadiin jadi beban terpusat. Buat jadiin beban terpusat kan tinggal apa? Q dikali lebar apa? Panjang bentangannya aja kan jadi Q besar kan. Jadi Q besar kan. Nah, udah ini kita jadiin Q besar dulu nih. Berarti Q dikali L sama dengan berapa? 12 kan? Kan Q-nya 2, L-nya 6 kan? 12 ton per meter, dia lupa satuannya ton per meter. Kan begini kan berarti kan? Set. Maaf nggak lurus. Gini kan? Berarti kan proyeksinya begini kan? Nah, berarti kan ada dua daerah dong. Kalau di double integration itu kan berarti ada daerah 1, daerah 2. Nah, kalau misalnya di sini ada bisa dibentangkan nih, ada eh, 3 gaya wire nih. Ada 2 gaya wire nih. Berarti daerahnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, tiap tiap satu daerah itu dia itu punya masing-masing 2C. Ini kan ada cuma ada dua daerah kan nih kan. Berarti C-nya itu ada 4. Kan saya bilang tadi kan satu daerah itu punya 2C. 2C itu ada apa aja? Ada C1 sama C2. Bebas kalian bisa C1, C2, C3, C4, C5, C6, sampai 8 pun bisa. A2C. Di sini kan ada dua daerah nih. Lihat nih. Ini kan beban, ingat tadi beban matanya kita ubah jadi beban terpusat. Biar bisa bagi daerahnya. Ada dua daerah nih, 1 sama 2. Otomatis C-nya juga ada 4 dong. Nah, 4 apa aja tuh ada C1 untuk di zona A sampai zona C. Di zona C ini, nah kita anggap ini zona C ya ini ya, daerah ini. Zona A apa? Di zona C ini. Nah, buat di apa? AC ini ada apa aja? Ada C1 dan C2. Di sini ada apa aja? Ada C3 sama C4. Nah, step ini masuk penting nih. Kalian buat apa dibikin daerah ini? Biar kalian tuh tahu ada berapa C nih di sini. Nah, biasanya deformasi itu yang ditanya tuh biasanya tuh di masing-masing zona. Kayak misalnya di zona A tuh berapa deformasinya, zona C itu berapa, zona B itu berapa. Makanya kalian bikin daerah ini biar kalian tuh juga gampang buat bikin C sama apa buat nyari tahu jaraknya. Nah, lanjut nih langsung ke integral ya. Nih, langsung ke integral nih buat putaran sudut nih. Ketemu kan segini nih. Integral pertama kita segini. Nah, lanjut lagi. Nah, berarti di situ kita bikin lagi buat spesial C2. Nah, buat C2 ini kita integralin di persamaan satu ini. Nih. Jadi yang ini kalian integralin caranya sama kayak tadi itu kok. Kayak matematika tadi nih. Kayak saya ulang lagi kayak misalnya eh, min 3x pangkat 2 nih kan tambah sepertiga x pangkat 3 kita integralin nih. Min 3 dikali pisah pisah nih dikali nah ini anggap kali ya. Dikali x 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1. Ini sama dengan min 3 dikali sama min 3 dikali x pangkat 3 per x pangkat 3 per 3 berapa? Kan dibagi 3 ya. X pangkat 3. Berarti jadinya min X pangkat 3. Nah, begitu. Integral tuh intinya buat kalian yang misalnya lupa matematikanya, buat integral itu kalian fokus sama X aja. Angka konstanta nih, konstanta tuh yang
kayak 3, 4, berapapun juga apa, berapapun angkanya kalian pisahin aja, pisahin. Terus kalian cukup hitung X-nya aja nih. Hitung jumlahin X sama penyebutnya. Kalian tambahin satu. Habis kalian kalian ubah ini, tambahin satu, kalian jangan lupa dikawin sama tiganya lagi ya. Dikawin sama angka konstantannya lagi. Oke, bisa lanjut. Nih, lanjut lagi ke daerah, kan itu daerah AC nih, ketemu. Kita lanjut ke daerah BC. Daerah BC nih. BC ada apa aja nih BC? BC kan sama nih gayanya nih. Bawah juga kan. Daerah BC apa gayanya? Cuma ada ini juga kan. Cuma ada eh, gaya gaya cuma ada ini doang kan, beban pusat kan sama aja berarti kan kayak daerah A. Ya udah, kan tadi sama kayak daerah A. Kalian tinggal kalian tinggal copy paste aja lah, apa namanya? Copy paste dari ini eh putaran sudut di bawah AC. Ini mapnya C3 harusnya ya, C3 ini. C3. Terus ini C4 bener. Udah sama. Ini kenapa saya bilang kalian tinggal mirroring untuk kaca ini? Karena tadi kalian lihat tuh gayanya nih di daerah AC, gayanya cuma ada apa nih? AC. Cuma ada ini doang kan? Dari A ke C gayanya cuma ada ini doang satu. Terus di DBC sama ini doang. Ya udah kan tinggal copy paste aja, cara gampang gitu. Kalau misalnya gayanya sama, terus apa? Ukuran bentangnya sama, nggak bukan bentang, penting gayanya, penting gaya luarnya itu sama jumlahnya, berarti kalian tinggal persamanya itu otomatis sama. Nah, lanjut nih, lanjut. Nah kan ini ada empat persamaan nih. Nah Bu Messi itu ngajarinnya begini, kalau misalnya buat eh, apa empat persamaan. Yang pertama, kalian bikin dulu nih YA sama dengan nol. Nah YA sama dengan nol ini maksudnya apa? Ya kalian lihat sini nih. Kita pakai persamaan dua. Kenapa persamaan dua? Kan C kan, kenapa pakai persamaan dua? Kan kita di sini fungsinya nih, kenapa YA sama dengan nol, YB sama dengan nol? Ini fungsinya kita tuh buat nyari nilai dari C2 sama C4. Kenapa nggak C1 sama C3 yang kita cari? Nah, kalau misalnya kita pakai C1 sama C3 kan dia persamaannya dikit nih, pendek nih persamaannya nih. Plus segini doang nih. Tuh, plus segini doang. Terus persamaan yang C3 mana nih? C3 nih sama, kan pendek nih. Jadi kalau misalnya di matematika tuh kalau misalnya kalian pakai persamaan yang pendek tuh kayak kayak sayang gitu, nilainya tuh kayak nggak ketemu semua. Jadi kita patokannya nih kalau misalnya di double integration kita tuh apa, pakai persamaan yang paling banyak jumlah C-nya. Nah, persamaan paling jumlah C-nya kan ada di persamaan 2 sama persamaan 4 kan. Nah, kalian pakai persamaan 2 nih. Nih, persamaan 2 kan ini nih, persamaan 2 kan. Nih, yang udah kita integralin itu di persamaan satu. Nah, dia sama dengan nol ini kita masukin ke sini. Set, kita masukin nih. Kita masukin ke X ya, masukin ke X nih. X sama X apa 0 pangkat 3 tambah 1/12 dikali nol, hasil nol kan tuh. Hasil nol. Udah ketemu C2 nih. Oke, C2 don ketemu. Lanjut nih di bentutan B, di YB sama dengan nol. YB sama dengan nol. YB sama dengan nol ini buat apa? Sama kayak sama sama aja sih kayak di apa? Di C2 sih. Kan tadi kan C2 buat dewa C. Nah, C2-nya dewa apa? BC itu namanya C4. Nah, kita sama aja cari nih. YB sama dengan nol. Ketemu kan segini kan? Apa? Nih, satu per ini kita substitusi nolnya, temu C4 nih. Sama kayak tadi kan? Sama aja kan? Nah, lanjut nih. Kenapa yang ini YC kiri sama YC kanan? Nih. Sama ini konsepnya kayak langsung satu kan. Ini buat apa? Ngecek doang nih. Apakah apa eh, nilai gaya yang di sebelah daerah kiri ini nih sama atau tidak nih? Sama atau enggak nih? Daerah satu sama dua nih sama apa enggak? Nih, buat itu doang sih. Kalau misalnya sama, ya alhamdulillah bagus berarti. Berarti apa? Persamaan yang kalian kerjain ini benar semua. Nih, ya. Persamaan yang kalian bikin ini udah benar semua. Nih, kita cek nih di YC kiri sama YC kanan nih, kan kebetulan kan kita udah nyari dulu kan, kita kan yang seperti saya bilang tadi kan, kita udah lihat jumlah gayanya kan, jumlah gaya luarnya sama nih ya, otomatis otomatis nilai momennya kan sama dong, sama. Nah jadi langsung aja kita ngecek di YC kiri YC kanan nih. Ini ini udah pasti diapalin nih, apa, buat tiap nyari rentutan atau deformasi wajib nih, wajib ada nih YC kiri sama YC kanan. Fungsinya buat apa? Buat lihat nilai momennya sama apa enggak nih, kita masukin nih dari momen persamaan satu sama dari momen persamaan ketiga. Dapatnya berapa nih? Nih, kenapa bisa dapat C1 sama dengan C3? Kalian lihat di sini nih. Lihat sini. Kan min X pangkat 3
tambah 12X tambah C1 tambah C2 nih. Kan kita dapat nih C1 sama C2 sama C4 kan 0, maaf nih C4 ya, saya potong Bang. C4. C4 kan. Nah, C2 sama C4 kan 0 kan. Ya udah otomatis kita fokus sama nih min X pangkat 3 ditambah seper 12 X pangkat 4 ditambah C1 dikali X sama dengan min X pangkat 3 juga. Kenapa min X sama juga kan YC kiri sama YC kanan. Ini persamaan 2 dan persamaan 4. X pangkat 3 ditambah seper 12 X pangkat 4 tambah C3 dikali X. Nah, udah cara gampangnya. Nih, matematika cara cepetnya nih. Kalau misalnya kedua luas itu sama, sama apa namanya? Misalnya kita nyari C1 nih, sama nyari C3. Misalnya nyari C1 nih, sama misalnya nyari C3. Cara gampangnya nih, ini kan sama nih, berarti min X udah coret, sama nih. Seper, seper apa? Seper 12 sama kan sama di luas kanannya kan bisa coret. Terus X-nya sama nggak kiri sama kanan nih? Patokannya ini luas kiri sama luas kanan. Saya beda luas kiri sama luas kanan nih. Ini tanda sama dengan aja nih. Nih sama kan X sama kan sama. Udah tinggal C1 sama dengan C3. Maksudnya apa? Berarti nilai C1 itu sama dengan nilai C3. Ya, sama kan C1 C3. Nah, kita lanjut nih. Redutan kiri sama dengan eh, negatif redutan kanan. Nah, ini kenapa negatif? Ini maksudnya nih gaya geser ya. Ya, patok apa? Ibaratkan sama kayak gaya geser nih. Kan ingat jangan suka kalau misalnya kita lihat lihat kiri, kan buat nyari bintangnya berarti dikali satu aja kan. Nggak diapa-apain. Nah, bisa kita lihat kanan nih, maksudnya B ke C, lihat momen, momen B ke C, itu otomatis karena lihat kanan, jadi eh, buat nyari bintangnya, nilai bintang yang kita dapat itu wajib dikaliin min 1 negatif. Nah, ini apain aja ini nih? Apain aja udah ini. Ya paling ya. Nih. Set, kan tadi kan udah dapat nih C1 tuh C3. Oke. Berarti kita pakai persamaan yang mana nih? Kita pakai persamaan yang pertama dong. Persamaan pertama nih. Yang persamaan yang pertama nih. Buat spesial apa namanya? Ini apa negatif apa redutan kanan redutan kiri, kita pakai persamaan yang pertama maksudnya ya, persamaan 1 atau persamaan 3 atau persamaan pokoknya intinya persamaan yang pertama ya. Nih yang pertama. Oke, lanjut nih kita min 3X kuadrat tambah sepertiga X pangkat 3 tambah C1 tambah 3X kuadrat. Nih ya, nih kan kan tadi lihat inget nih, C1 sama kayak C3 kan, iya kan sama kan. Berarti C1 ini kan apa belahan jiwanya C3 kan. Nah, karena ini belahan jiwanya apa C3, jadi C3 kalau saya tambahin C1 berapa? Jadinya 2C1 kan. Nah, kita lihat aja nih. Kita tinggal mainin pindah luas aja nih. Ini kenapa bisa 6X kuadrat? Ini kan 3X. Kan C3 kita pindah sini kan. Kita pindah ke kiri kan supaya positif hasilnya. Kita pindah di sini nih. Jadi 2C1 kan, otomatis ini C3 hilang kan. Kalian fokus sama ini aja. Yang ini 3X-nya pindah ke kanan, jadi 6X. Oke, ketemu. Habis itu sepertiga dipindahin ke kanan, dikurang kan. Dikurang kan, jadi min 2/3 kan. Oke, ketemu. Nih. Nah, terus kenapa bisa begini? Nah, ini kalian tinggal dibagi 2 nih. Matematika kuat juga sih, 6X kuadrat dikurang 2/3 X pangkat 3 dibagi sama 2 nih. Bagi sama 2. Yang pertama kalian hitung dulu ininya nih. 3, 14 dikurang, nggak bisa deh, 14 dikurang 2 pangkat 3 X pangkat 2 nih ya. X pangkat 3 dibagi sama 2, bagi sama 2, 3, 9, 18 X pangkat 2 dikurang 2 bagi 2 kan, 2 nya nah 2 nya naik kan,
dia duanya naik nih, dua naik sini, jadi jadinya 18x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 per 6. Udah tinggal bagi aja nih. 18 bagi 6 berapa? 3x kuadrat. Terus min 2x pangkat 3 bagi 6 berapa? Ya tinggal gini aja gampangnya. Apa? Minus x pangkat 3 per 3. Udah sama kan? Kayak gini kan sama. Udah nih begini matematika kuat nih operasinya. Nah, habis itu, nah ini kenapa total udah 3 sama 3 di sini. Nah jangan lupa nih, kalau misalnya kalian udah nemu nih nilai C1-nya, nilai C1 udah ketemu atau C3 udah ketemu atau eh, apa nilai C yang di awal-awal apa nilai C selain 0 kalian udah ketemu, kalian tinggal masukin dari jarak dari daerah A ke C. A ke C berapa? 3 kan? B ke C berapa? 3 kan? Udah kita masukin aja nih. Kita masukin di sini. Kalau misalnya eh, kalian pakai C3, kan ini kan karena C1 kan kita lihat dari kiri ke kanan kan, A ke C kan. Jadi kan tadi saya namanya C1 sini C3 kan, C3 sama C4. Nah, kalau misalkan kalian pakai daerah yang B ke C, berarti kalian masuk misalnya potongannya itu di sini nih. Di sini ya, kelihatan ya sini. Terus misal C sini. A ke C itu 4, B ke C itu 2. Nah, kalau misalnya kalian pakai eh, nilai apa bisa kalian pakai persamaan C3, berarti kalian masukin nilai substitusinya berarti yang 2 ya. Kan kita lihat dari B ke C, jadi masukinnya 2. Nah, ini karena baik lagi ke apa pembahasan awal ini C1 kan. Memang yang masukin 3 karena jarak dari A ke C itu 3, kita kiri kan tadi kan. Ini kan dari kiri kan tadi dari AC kan. A ke C itu kan 3 tuh, tuh 3 kan tuh, 3. Masukin 3. Ya 3 segini. Nah, C1 dapatnya 18. Oke, C1 18. Oke, 18. Langsung kita masuk apa? Coba masukin di deformasi titik C. Oh ya jangan lupa nih karena C1 18, jadi C3-nya 18 juga ya. Kan tadi saya bilang nilai C1 tuh sama aja dengan nilai C3. 18 ya. Oke, 18. Lanjut kita lanjut di deformasi titik C. Nah, ini udah. Cuma kalian tinggal masukin maaf bahasa. Ini kalian tinggal masukin aja kayak tadi nih. Masukin kayak tadi, cuma bedanya kalau di deformasi itu kita pakai persamaan C-nya tuh cuma berjumlah satu doang. Kan C-nya yang cuma C-nya jumlah satu kan cuma apa? Cuma ada di persamaan 1,3 kan? Iya kan, 1,3 kan? Nah, buat deformasi itu kita intinya pakai yang C-nya tuh C1 sama C2. Maksudnya C itu kayak C1, C2, jumlah C-nya itu cuma satu ya. Nah, di sini kan min 3. Kita masukin nih sama deformasi itu sama kayak tadi nih kita masukin nilainya nih. Kita masukin ini nilainya cuma bedanya kalau yang di deformasi dia pakai persamaan yang utuh. Sama utuh tuh nih lihat nih. Nih, set kan. Tuh. Nah, ini map belum belum saya ganti nih. Ini map saya belum saya ganti. Nih. Kan min 3x, masukin 3 kan tadi kan. Ditambah sepertiga x pangkat 3 masukin 3. Hasil berapa 18. Nah, 18 ditambah sama C1. Ini map saya juga apa? Satu nih. Tambah C1. C1-nya berapa? 18 kan? 18. Berarti min 27 ditambah 9 berapa? Tambah 9, 18. Minus 18 berarti iya minus 18 ditambah oh ya 0 0 deh 0. Nol deh. 0 hasilnya. Tambah C1. Informasi sama pakai persamaan nomor 4 ini ya. Nih maksudnya di step nomor 4 nih. Cuma bedanya dia nilai C1-nya dimasukin sini. Masukin. Nah, kita langsung cari nih runtutan di C. Ini yang kita pakai nih biasanya nih di Macban nih, runtutan di C. Runtutan di C pakai yang mana? Dia kok pakai nyari runtutan. Kalian pakai persamaan apa pakai yang kan kalau ke deformasi pakai jumlah C-nya yang dikit kan, yang paling dikit kan, yang jumlahnya satu doang. Nah, buat di runtutan C kalian pakai nilai pakai apa? Jumlah C-nya nih. C-nya tuh paling banyak di persamaannya. Nih di persamaan berapa nih yang banyak C-nya? Kan ada di persamaan, kan tinggal pilih persamaan 2 atau 4 sama 2 2 sama 4. Ini di sini saya pakai persamaan 2 sini. Makanya ada C1 kan.
kita masukin nih 3 nih X3. Masukin, dijumlahin nih, ini 27 tambah 81 tambah 12 tambah 54. Hasil segini dapatnya. Jangan lupa per EI ditulis ya. Per EI ini tulis. Karena kebetulan nih kan ini kan baloknya kan misalnya kan ini satu EI ini. Kita misalnya misalnya EI-nya sama nih, kebetulan nih soalnya sama EI-nya. Nah, kalau misalnya EI-nya beda nih, misalnya A, B, terus ini ada C nih, balok C nih. Kalau ini saya sendiri, ini fiktif nih. Terus ini misalnya EI-nya beda-beda nih, EI-nya beda-beda nih. Ini E1, ini E2. Berarti kalian nulisnya di sini kan ada dua EI yang berbeda nih. Berarti kan nulisnya di sini berarti kalau misalnya buat apa modulusnya beda nih, jenis baloknya beda, kalian nulisnya sini dua EI ya. Ini karena sama jadi EI. Nah ini kalian jumlahin nih, kalian operasiin nih, ketemu deh segini hasilnya 34 per EI. Nah hasil yang ini kita tandain nih, kita cek apakah sama nih sama yang di apa conjugated beam nih, balok konjugasi. Nah ini kan soal yang tadi nih, yang pertama. Kita cek nih di bawah konjugasi nih. Beban bata. Panjang 6, Q-nya 2. Q-nya 2 ton per meter. Nah, ini kalau saran saya nih buat ngerjain ini sama kayak cek resiprotakan di dalam. Nah, tapi buat bawah konjugasi, kalian wajib gambar momennya. Gambar momennya wajib nih. Buat gambar momen tahu kan caranya gimana? Ini kan A, ini B. Ini kan kan persamaannya kan kuadrat. Sama kan kuadrat. Jadi kan garisnya kan melengkung kan, agak-agak melengkung kan. Agak melengkung. Agak melengkung. Nah, ini saya apa? Saya jadiin gambar momen buat yang lupa nih, untuk teman-teman yang lupa. Sama samanya 6x ya, 6x dikurang x kuadrat. Kita pasang nih, udah pasang kan jarak kan 6 meter nih. Berarti ini kan titik 0, ini titik 3, ini titik 6. Misalnya di x sama dengan 0. Berarti momennya berapa? Momennya 0 kan? 0. X sama dengan 3 berapa? Double momen pakai skala ya, jangan lupa pakai skala. X sama 3 berapa? 6 kali 3 18. 18 dikurang 3 pangkat 2 99. 9 ton per meter. Ya, berarti ini kan gambar skala nih. 9 ton per meter ini berapa? 1 cm misalnya banding 9. Oke, berarti ini 9 ya. 9. Nih, ini kan 0. Nah, X sama dengan 6 berapa? 6 kali 6 36. Dikurang 6 pangkat 2 berapa? 36. 36 kali 36 berapa? 0. Udah 0 sini. Nah, gambar grafiknya nih. Karena dia kan sama kuadrat nih. Pak, berarti bentuknya parabola kan? Berarti begini gambarnya nih. Agak-agak melengkung. Set, set. Begini. Nah, kan ditanya soal kan deformasi di titik C. Kebetulan titik C itu di tengah-tengah bentang. Sini, set. Maaf, halus. Titik C, tengah-tengah bentang nih. Tengah-tengah bentang kan C. Sini kan C kan? Titik C. Nah, buat spesial nih baru konjugasi. Pertama kan harus cari namanya R nih, R. Maaf saya cadel, R nih namanya. Nah, R itu gunanya buat apa? R itu apa? R itu namanya bidang momen. Nah, buat bidang momen ini, buat bidang momen nih, ini ada rumusnya ini kan ini kan eh, deformasinya potongannya kan di tengah bentang. Ini jadinya kan ini kan lingkaran ya. Ini kan lingkaran nih. Ini kan kayak lingkaran. Nah, kan kalau di tengah bentang ini udah setengah lingkaran nih. Ditambah potongannya di tengah bentang nih. Jadi kan seperempat lingkaran kan seperempat lingkaran kan. Nah, seperempat lingkaran tuh apa rumus luasnya apa sih? Rumus luasnya kan 2/3 dikali ya apa namanya? 2/3 dikali jari-jarinya 2/3 pi dikali r. Itu kan rumus seperempat lingkaran kan. Sama aja tuh kayak bidang momen. Bidang momen tuh kayak eh, sama kayak rumus bidang datar nih. Nah, bedanya ini ada M. M itu apa? M itu kan rumusnya P dikali L. L itu apa? L itu panjang bentang. Panjang bentang apa sesuai sama momennya. Nih, sesuai momen apa sesuai potongannya maksudnya nih. Potongannya. Itu khusus buat L di dalam P. Itu. Jadi L-nya itu sesuai sama jarak momen ke potongan ini. Nah, kok L yang di luar M itu, nih, L yang di luar M itu, dia itu jaraknya itu apa? Kesesuaian bentang. Kesesuaian bentang, misal bentangnya 6, dia 6, setengah L ya, L-nya 6. Nah, aku bisa momen nih. Momen nih.
momen kan P kali L kan. Rumusnya P kali L kan. Nah, oh ya jangan lupa P ini gaya luar ya, bukan gaya sendi ya. Gaya luar. Jadi kalian kan P itu kan dibuat kayak tinggi ya. P tingginya lingkaran ini, terus L itu kan eh, alasnya. Jadi kan panjang kayak lebar kan, gitu cara cara analoginya ya. Nah, kalian buat spesial apa? Buat nyari M ini jangan pakai P yang digaris sendi, garis sendi atau luar nih, jangan tuh ataupun gaya jepit. P itu kan gaya luar, jadi kita pakai gaya luar ya. P kali L. Nah, ini kalian apain aja nih? Ini kan seperempat lingkaran. Semoga aja Bu, karena Bu masih ngajak saya rumus yang dicantumin Bu seperempat lingkaran, semoga aja nih, besok nggak berbeda dari ini. Nah, rumusnya apa nih? Rumusnya saya catat nih, buat setengah lingkaran, terus deformasi tengah bentang rumusnya ini, nih 23 M dikali setengah L. Ini buat yang bingung saya jabarin ya. 23 nih, kan ini 23. I- M itu apa? P dikali L. P dikali L. Kita lihat dulu nih. Buat nyari M, kita lihat dulu potongannya nih. Potongannya kan di C nih. Di C nih. Set di C. M, P dikali L. P-nya apa? P-nya kan 2. Kita bagi kecil. Tapi P itu kan butuh, ibarat kan buat di bulan rata, kita tuh buat membentuk P itu kita harus jadiin beban terpusat. Nih, jadi Q-nya ini kita jadiin Q gede dulu. Q 23 dikali Q gede, terus dikali sedempung ya. Sedempung, maaf. Sedempung. Q dikali sama setengah setengah L-nya. Kan saya bilang, L di dalam L di dalam M itu adalah jarak momen ke potongan. Jadi apa Q dikali setengah setengah dari kan sini ke sini kan 3, sini ke sini kan 3. Berarti setengah dari 3 berapa? Seperempat kan? Nih seperempat kan? Seperempat kan? Kan mau di seperempat, seperempat tuh maksudnya kan setengah dari 3 1,5. Ini dikasih 1,5. Nah, kalau saya ini tambah dari 1/4, so kan 1,5 dibanding dibanding 6 kan seperempat. Nah, saya ini saya gitu. Buat kalian yang masih bingung mungkin pakai cara ini aja nih. Cara yang ini nih, cara yang saya tulis nih 23 dikali Q dikali setengah. Setengah itu kan jarak dari Q besar ke potongan. Nih, di apa? Iya ini apa? Maaf ini dalam kurung nih, dalam kurung. Terus dikali sama setengah L kan bisa setengah L kan nih. Setengah L apa nih? Setengah L itu pakai yang bentang suruhan kali 1/2 dikali 6. Ini berapa nih? 2/3 dikali Q-nya berapa Q-nya? 2 kali 6 berapa? Kan panjang lebar. 2 kali 6 berapa nih P-nya? 12 tuh Q-nya tuh. Dan ini Q besar, Q kecil dikali panjangnya. Q dikali L. Tuh. Dikali 12 dikali, kok 12, maaf. 12. Oh ya kan karena yang maaf, salah saya bosnya bukan 12 harusnya. Ini kan maksudnya P ini kan P keseluruhan ya. Ini kan kita lihat apa eh, apa M di dalam daerah kan. Berarti bukan 12 dong. Berarti kan jaraknya aja 1,5. Berarti Ki yang kita pakai 3 meter dong. 3. Berarti Ki apa dikali 3 dikali 1,5. Nih, terus dikali lagi 3. Itu berapa nih? 23 dikali 4,5 dikali 2, 9, 27 dibagi 3, 23 dikali setengah, dikali setengah. Kalau saya hitung coba. 4,5, 9, 27, 9, dikurang. Oh bentar, saya hitung beda. Q seperempat, Q dikali L, 4,5. Itu nggak kotor mana? Cuma apa? Gua, gua bagi 3 dengan kali 3, 1,5 kali 3 kali 2, 14. 14 seperempat di kali setengah L 3, setengah L 3, 6. Tunggu bentar.
Ya, masalah saya maksud saya nggak teliti. Ini bukan tiga, maksudnya enam. Enam tuh dari mana? Nih, kalian lihat nih. Buat ini kan apa masuk daerah M kan? Ini kan M ini kan. Ini kan M dijabarin gini kan. P dikali L. Nih, dua. P ini berapa? Dua dikali tiga, 6. Dikali setengah jarak ini. Setengah jaraknya berapa? 1,5 kan? Nih. Berarti 9. Berarti berapa nih? Hasilnya 2 kali 6 kali 1,5 berapa? 9. 2 kali 9 18 dikali 54 berarti sama dengan 54 per 3 sama dengan 18. Nih 18 ya. Udah ketemu nih R1 namanya nih. R1 atau enggak R2 namanya. Sama aja sih kan, sisi kiri sama sisi kanan juga kayaknya sama. Jadi kan R1 sama R2 namanya. Bisa kan kalian bisa bedain apa? L itu panjang, panjang bentang, panjang bentang. Ya panjang lah panjang. L di dalam momen sama L yang secara keseluruhan. Nah, buat bedanya udah gampang. L L yang di dalam momen nih, M kan rumusnya P dikali L. Nah, M dalam momen nih, kan kalian buat yang bilang momen kan CM dulu, kan CM dulu nih M itu apa? M itu lihat nih gaya-gaya apa? Gaya-gaya gaya luar yang bikin momen itu apa kan momennya begini nih. Ya kan disebabin sama P kan. Kan tadi saya bilang tadi P itu jangan dilihat dari gaya dalam, dan dilihat dari gaya gaya sendiam atau gaya bawah atau gaya jepit. Kalian lihat dari gaya luar aja. P-nya apa? P-nya kan ki. P-nya kan ki nih. Kan ki ini kan tinggi ini kan kan disebabin maki kan. Maki, maki. Terus L-nya apa? L-nya itu sesuai sama potongan. Jarak potongan. Jarak potongannya berapa? 3 kan? Itu berarti Q-nya, ini Q 2 dikali 3, terus 2 kali 3 dikali setengah. Nih, segini kan hasilnya kan. Nih, dapat nih. Terus teman-teman abang kakak mungkin ada bingung bisa bertanya nggak apa-apa. Saya lanjut nih, udah ketemu R1 R2 nih, 18 nih. Udah 18. Lanjut kita nih ke apa? Ke ngitung runtutan nih. Ini emang agak susah nih. Nih kalau hitung runtutan, kan bloknya begini nih bloknya nih. Ini bloknya gini kan. Kan bloknya dia apa sih itu? Dia row, dia sendi sama row. Iya kan? Kita ubah nih ke conjugated beam nih, baru konjugasi nih. Kita ubah nih ke bentuk baru konjugasi nih. Jadinya apa? Sama kan? Tetap sendi atau row kan? Jadi otomatis kan, kalau misalnya sama begini kan, kita mau nyari di titik ini kan A, ini kan B, ini kan mana ya? Ini kan A nih B. Yang pertama kita ubah dulu nih buat stepnya runtutan kita ubah dari apa ke rumus baru konjugasi dulu nih. Kan ini sendiri wow. Kita ubah ke baru konjugasi sendiri wow. Nah kan sama kan? Kalau sama udah kan bebas tinggal mau cari lihat kan deformasi sini deformasi ini tengah bentang setengah bentang nih. Nih ini kan titik C nih. Ini C. Kalian lihat nih. Oh di apa? Di soal sama wah, ini di soal begini nih. Terus untuk kita ubah ke baku juga sih, oh sama aja. Udah berarti kalian mau nyari apa dari apa deformasi dari titik A ke C, B ke C bebas kalian karena ini kan sama aja perubahannya kan. Kecuali kalau misalnya ini jepit nih, maaf Meng, ini jepit. Terus kalian ubah ke baku konjugasi jadinya kan ini ujung bebas ini jepit. Nah, ini baru nih kalian apa ini bisa deformasi sini. Misalnya ini A, bisa B. Nah, nah, kalau di sini baru kalian wajib nih nyari deformasinya cuma dari di sini doang nih, dari kanan ke kiri. Nah, lanjut ya. Nih kan kan kalau misalnya sama apa bentuk awal sama baru konjugasi sama, kalian bebas mau nyari deformasi dari A ke C, B ke C itu sama aja. Kalau misalnya begini bentuk kejepit, nah kalian hanya boleh bisa nyari deformasinya berarti dapat dari momen di B nih gaya di B. Nah, kita tuh nih gaya apa? Baik ke soal awal ini kita nih lihat tuh nih soal di eh, apa yang di soal tugas kemarin kan kita udah nemu FVA kan, FVA udah ketemu kan, FVA FVA berapa tuh di ini 6 ya misalnya, oh ya 6, oh ya
Maaf, saya kasih tips gampang ya buat kalau buat di eh, apa masuk dalam step biokonjugasi, kalian cukup lihat R dan eh, gaya-gaya gaya dalam, bahasa gaya dalam tuh kayak sendi Marlow. Kalian patokannya main aja nih. Nah, kalau misalnya tadi kan di integration, di double integration, kalian kan saya kasih tahu kan, kalian patokannya lihat mah gaya luar aja kan, P kan. Nah, kalau misalnya di eh biokonjugasi, kalian patokannya R1 sama gaya dalam aja, udah jangan lihat yang lain. Ini kita pakai buat nyundutan di C. Oke, saya lanjut ya. Maksudnya ini masuk ke step nyundutan ya nih, step sini nih. Step yang ada via-vianya itu, berarti kalian cukup lihat apa gaya apa nilai R sama gaya dalam aja. Nah, kita lihat nih FA. FA ada apa nih? FA berapa jumlahnya? 6 kan? 6 ton tuh, 6 atas. 6. FA sama dengan 6 ton per meter. Nih, 6 ton per meter. Ini FA nih, 6. FIB apa 6? Nih, kalian mau lihat. Terus jangan lupa F1. F1 kan dia hasilnya F1 mana nih? Positif ya. Hasilnya positif. Benki. F1 ya positif dia hasilnya kan positif. Ya, dia satu dia hasilnya so positif dia nggak lihat nggak lihat tanda positif apa kita nggak lihat arah atas atau bawah tuh positif negatif enggak. Yang satu tuh kayak asumsi tinggi dari luas bidang momennya, jadi itu nggak ada hasil negatif, jadi so positif ya. Nah, kan gini kan, F1 nih ke atas kan, F1 nih FVA F1 apa mainnya ke atas semua nih. Pertama kita cari dulu namanya VA VA. Nah, ini kalau cara curang ini, hasil R1 itu pasti sama sama VA ataupun VB. Jadi VA itu sama aja kayak R1. Nah, bedanya kalau VA kan jaraknya 3 nih. Nah, apa yang bedain VA sama R1 yang asli? Nah, kalau VA ya, ini kita langsung saya langsung ke step step akhirnya aja biar nggak lama-lama. Kita langsung cari deformasi di apa runtutan di C, MC SEM sama dengan diketahui VA. Kita lihat dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan, kiri ke maksudnya kayak mouse dia ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, oke kiri kanan. Kalau kanan kiri nggak apa-apa, tapi saya pilih salah satu aja soalnya kan eh, ini walaupun juga sih sama kan bentuknya kan sendirian sama sendirian kan. Lihat dari kiri kanan aja deh, cukup satu aja, cukup satu pilihan aja. Kalau mau cek kanan kiri juga nggak apa-apa, tapi udah mending kiri ke kanan apa nih, bisa satu daerah aja yang kalian hitung, udah cukup itu aja. Kiri ke kanan, oke kiri ada apa aja, ada VA, oke. Jadi, tadi apa ada tips dari saya, FVA diubah ke VA. Nah, VA itu apa? VA itu sama aja kayak F1. Nilainya pasti sama kayak F1. Jadi apa MC sama dengan F1 kan dia berapa diketahui? 18 nggak sih? 18, 18. F1 tuh 18. 18. Oke, 18. Nah, di situ aja 18. 18 dikali. Nah, ini buat bedain R1 yang asli dengan R1 R1 eh, berselimut VA. Nah, kalau F1 berselimut VA, dia itu masih dikali sama jaraknya. Ini kan jarak sini ketiga kan? Dikali 3, dikali 3. Kali 3. Nah, ini kita langsung lanjut nih ke apa namanya? Ke bagian R1 yang asli nih. R1 yang asli. Nih, kalau R1 yang asli, ini kenapa negatif nih? R1 yang asli nih. Nih, kenapa negatif? Soalnya kan kalian baik lagi ke soal yang awal nih. Ini kan key-nya kan ke bawah nih. Otomatis negatif kan? Negatif dong. Kan ini kan sampai ke gaya dalam nggak sih ini? Kayaknya gaya dalam R1-nya emang open ke atas. Dia ke atas kan sebagai tinggi aja, tapi sebagai buat di perhitungan momen dengan momen yang asli, kita tetap lihat sama di soal lagi nih. Di soal kan R1 kan itu didapat dari key kan. Ya kan ini kan dari perhitungan key kan. Nggak ada libatin FVA ataupun FIB kan. Kita benar-benar cuma libatin key di sini ini kan. Nah, kalian lihat nih cara gampangnya.
Saya buat tahu L1 positif negatif, kan lihat aja gaya apa nih. Kan L1 disebabin sama Q kan. Nilai itu kan nilai L1 kan disebabin sama gaya kan. Nah, kalian lihat gaya aja nih, gaya tuh bawah ke atas. Kalau ke bawah berarti min. Nah, langsung aja. Min L1 tiba pas 18 kan 14. Nah, kayak catat nih buat nyari L1 yang asli, L1 origin ya. Itu rumusnya ya apa? L1 itu nilainya dikali sama apa? Jarak dari titik berat, titik berat, titik berat bidang momennya dikali sama setengah bentang keseluruhan. Ini bentang keseluruhan ya, panjang keseluruhan. Panjang keseluruhan. Nih, L1 dikali titik berat bidang momen ke potongan deformasinya dikali setengah L panjang keseluruhan, eh, apa dikali setengah L-nya itu apa, panjang keseluruhan bidang momen. Ini spesial buat setengah lingkaran ya. Nah, ini rumusnya kan begini nih. Kan tadi lingkaran kita begini kan, setengah lingkaran kan. Kan titik beratnya sini kan. Nih. Nah, titik berat misalnya nih, eh, bentangannya sini. Nah, potongan sini deformasinya. Berarti dari sini ke sini tuh jaraknya 3/8. Nah, kalau misalnya potongan bentangan di sini, berarti jaraknya itu dari titik berat ini ke sini itu 5/8. Tuh, begitu. Nah, kita lihat nih di soal di punya kita nih. Kan begini nih. Gambarnya kan, map berantakan. Di pada sini kan, L1 kita di mana? L1 kita di ini. L1 kita di sini kan. Sini. Nah, dari sini ke sini berapa? 3/8 kan? 3/8 kan, sini ke sini kan? 3/8 berarti ini kan 18 dikali sama 3/8 dikali sama setengah L-nya berapa keseluruhan nih? L momennya. Momennya kan panjangnya 6 meter kan? Dikali 6. Nah, 18 kali 3 apa? 54. 54 sama 18 dikali 3/8. Yang nggak bingung ini X kali ganti ya. Kayak di titik 18 dikali 3/8 dikali 6, 4, 48 dikali sama 3. Hasilnya itu masalah 54, 8, 8, 432 dibagi 4 dikali 3, 8, hasilnya itu 135/4 EI. Kalau nggak percaya kalian hitung aja coba. Nih, sama kan? Hasilnya sama di double integration. Nah, kalau sama berarti alhamdulillah benar. Nah, sampai sini ada yang perlu dipertanyakan. Intinya kalian buat apa? Bedain apa L1 apa L1, nilai L1 itu sama aja kayak VA atau VB, sama aja. Cuma bedanya kalau di VA itu dia jaraknya itu apa? Nggak pakai titik berat, dia jaraknya cukup dari titik A ke potongan aja itu kalau buat VA atau VB. Nah, kalau misalnya buat di L1 yang asli nih, L1 nih tinggi tinggi momen yang asli itu dia perlu ini rumusnya nih, nilai L1 itu sendiri dikali titik berat dari bidang momen ini nih, bidang momen yang ini bidang momen yang dibatasi nih dikali sama setengah L-nya keseluruhan. Kenapa setengah L? Soalnya kan momennya kan dia apa, apa namanya, momennya kan ya walaupun dia dibatasin segini itu kan momennya kan sampai ujung sini, momen momen aslinya begitu. Nah, sampai sini ada yang apa yang ditanyakan teman-teman abang kakak?
Sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja kayaknya, Gan. Adnan. Baik, jika tidak ditanyakan, maka saya sudah ya mungkin bisa apa pemain saya tuh PC saya jika ada yang masih kebingungan dari materi ini. Baik, jika tidak ada mungkin saya sudahi dulu ya materi hari ini ya Bang Kakak teman-teman. Baik, saya dari Faizal Haji ucapkan terima kasih ya Bang dan Kakak teman-teman sudah menonton mentoring hari ini misalkan dikabarkan materi double integration dan berkonjugasi. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam. Saya izin stop share screen ya. Kasih, Gani. Recording stopped.